Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ismail dengan NIM 2205 166073. Terima kasih kepada Ibu Pengampu Mata Kuliah Micro Teaching telah memberikan kesempatannya kepada saya untuk melaksanakan praktik keterampilan mengajar dengan materi Era Reformasi 98. Berikut videonya. Halo semuanya. Oke. Baik ya. Oke, teman-teman semua, agar kelas ini kondusif dan lain, saya tahu kalian masih memiliki kebebasan dalam arti ini tidak menjatuh, ditekan dan lain-lain. Betul. Tapi mari kita apa kira-kira? Biar kondusif dan lain-lain. Berdoa. Saya kira berdoa tidak perlu gitu. Karena bagi saya langkah kaki kita ke sini itu berdoa. Harapan doa itu harapan. Oke? Harapan doa itu harapan kan? Oke? Ya, jadi kita perlu yang namanya kesepakatan. Tanpa kesepakatan maka kacau kelas ini. Nah, saya tidak mau memiliki aturan aku dan lain-lain. Mari kita buat aturan dengan kesepakatan. Yang pertama adalah kita harus sepakat bahwa mari kita bersikap egaliter di sini, setara. Dalam arti saya memanggil kalian adalah teman-teman, dan kalian juga apapun panggil saya dengan ekspresi egaliter, setara. Lalu kedua adalah kebebasan. Selain kesetaraan ada prinsip kebebasan. Tapi kebebasan tidak boleh berlebihan. Dalam arti mari kita pahami kebebasan apa yang kita ingin lakukan di sini. Kebebasan menghargai orang lain, jangan mengganggu orang lain. Dalam arti ketika Ali berbicaranya, Ali tetap mengganggu orang lain, maka kebebasan itu berlebihan. Jadi harus kita batasi kebebasan itu. Jadi paham, ada dua kesepakatan kita hari ini. Pertama ekspresi kita, kedua kebebasan. Nah, kebebasan dan kesetaraan adalah prinsip kemerdekaan. Nah, itu ya alasannya kemerdekaan ya. Alasannya kemerdekaan. Ketika kesepakatan itu dianati, jangan-jangan kalian bermental penjajah. Itu merdeka. Nah, mari kita lihat apakah kita merdeka, apakah setelah reformasi dan sebelum reformasi tidak berubah atau tidak baik-baik saja. Nah, maka materi hari ini adalah materi apa? Sejarah. Bentuk sejarah. Indonesia. Oke. Mari kita lanjut ya. Oke, lihat ke belakang apakah kita telah menghargai sejarah. Kira-kira teman-teman semua menginterpretasi gambar ini apa? Ayo cepat. Demo. Cepat. Mahasiswa. Rame mahasiswa. Demo. Suara. Sejarah Indonesia. Melihat gambar ini apa? Kenapa? Revolusi. Nah, ini. Bapak ini di sini nih, Bapak. Oh, Bapak ini itu. Ya. Saya juga bahwa bulan ini adalah bulan apa? Bulan Sabar. Bulan maka bulan ini tepat tanggal 13 kita berapa? 19 itu tragedi kerusuhan 98. Jadi hari ini adalah hari kita memaknai perjuangan mahasiswa dan kalangan dalam masyarakat dan perjuangan apa namanya reformasi mahasiswa. Oke, lagi selesai. Oke, apa sih reformasi itu? PPT tahun 98. Apa sih reformasi itu? Halo. Apa sih reformasi itu? Perubahan sejarah.
Sherma, Putri, Progresif. ada. Progresif. Masih belum paham. Billy, progres, Billy, berubah, progres. Oke, jadi reformasi dari kalian menurut kalian adalah perubahan apa kan? Perubahan perlahan. Apa perbedaan reformasi dan revolusi? Kalau revolusi secara langsung. Secara langsung, apakah reformasi tidak secara langsung? Membedakannya adalah revolusi itu Singkat aja, satu kata. Iya, ya. Oke, Adli, reformasi dan revolusi kira-kira beda apa? Oke, lama. Oh ya, jadi perbedaan. Iya. Nanti kita ada waktu di sini. Waktu kita terbatas ya. Waktu kita terbatas. Kita masih makan pertemuan hari ini berjalan sebaik-baiknya. Oke, reformasi dan revolusi itu membedakan singkat aja satu kata yang membedakan. Kalau revolusi adalah total, kalau kemudian reformasi itu perbaikan. Jadi tidak merombak total, tapi perbaikan yang dilakukan. Tapi kalau revolusi itu merombak habis total. Oke, kira-kira. Mari kita buktikan apakah pernyataan dari kalian tadi sudah mewakili. Oke, tadi perubahan radikal untuk memperbaikan dalam suatu masyarakat atau negara. Ini menurut Kamus Bahasa Indonesia, baru kemudian dilanjutkan oleh Adam Smith, SAE. Nah itu keterangan dia, pernyataan dia, secara teknis. Lalu ini adalah pembaharuan radikal untuk perbaikan bidang sosial, politik, dan juga agama. Ini diikuti dari Kamus Bahasa Indonesia. Kenapa radikal ya, Pak? Oke, kesimpulannya, nanti saya jawab. Kesimpulannya, jadi dari dua kesimpulan dari pernyataan kalian adalah suatu perubahan tentang untuk kehidupan lama dengan tentang kehidupan yang baru. Dalam arti perubahan yang lama diganti dengan yang baru, tetapi yang lama tidak disingkirkan habis. Atau saya analogikan kira-kira kurikulum merdeka dan lain-lain. Bagi reformasi itu mengubah atau perbaiki sistemnya, tidak sistemnya itu dihancurkan yang lain. Tidak. Nah itu pengertian revolusi. Dan juga reformasi dilakukan dengan secara damai dan lain-lain. Ketika revolusi itu seringkali kecenderungan konflik dan kekerasan. Oke, itu reformasi, paham ya? Paham? Asik lanjut. Ya mungkin kita yang lain. Itu yang lain maksudnya dengan lain mereka lihat bagaimana mahasiswa suatu dan kerusakan sosial ini. Oke, faktor munculnya reformasi kira-kira apa teman-teman? Korupsi. Inflasi. Kayaknya Pak. Ya. Sentralistik. Ya, jadi faktor munculnya tidak ada faktor tunggal dan lain, tapi faktor yang kompleks. Yang pertama adalah di sini adanya ketidakadilan di perekonomian, krisis politik, krisis hukum, krisis ekonomi dan lain-lain. Nah itu yang menjadi satu. Lalu kemudian dilanjutkan krisis kepercayaan. Nah ini yang sangat penting, krisis kepercayaan masyarakat terhadap Soehardi. Nah 12 Mei adalah tragedi Trisakti, di mana mahasiswa ditembak mati oleh siapa? Tentara ABRI. Tentara aparat api. Mari kita katakan alat perubahan suatu. Oke. Ya 12 Mei, tetapi sudah kita lihatkan di luar yang baru. Ya pria yang terbunuh atau menjadi korban. Nah kita bisa ingat nama-nama mereka ini bukan nama orang, tetapi nama dari sejarah bahwa negara pernah menghabisi bangsanya sendiri. Oke. Pada tanggal 15 Mei 1998 itu bukan hanya kerusuhan terjadi, tapi adanya kerusuhan etnis di situ, ada Tionghoa yang terdampak oleh adanya krisis kepercayaan atau Soeharto. Ada 4 yang mengusulkan bagaimana saatnya Soeharto turun dan lain-lain. Ada 4 orang. Siapa dia? Abdul Rahman Wahid, Abdul Somad Gus Dur, lalu kemudian ada Amin Rais, Tida Megawati, dan terakhir Sri Sultan
Kemenkugon. Kemenkugon. Ya, sorry. Tidak ada yang terbiasa dengan maka sampai suatu menyerahkan kekuasaan pada BJ Bahar siapa? Bahar bin Yusuf Habibie. Nah, inilah tokoh-tokoh 4 orang yang jadi pionir. Tapi sebenarnya power di belakang dia adalah Maha Sewa. Ini bukan. Oke, proses munculnya reformasi. Ada 3 sisi sebab munculnya itu reformasi, gerakan reformasi, dan tentu pemerintah Orba. Yaitu ada beberapa, mari kita lihat saja. Kemudian regenerasi ekonomi nasional, karena suatu pemimpin 30 tahun lamanya, maka menghambat atau keinginan mahasiswa atau gerakan reformasi menginginkan pemimpin yang regenerasi kepemimpinan. Penyeluruhan nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945, kita tahu bahwa makna dari Soeharto memaknai Pancasila adalah asas tunggal. Asas tunggal ya. Nah itu penyeluruhan salah satunya. Lalu pemerintah Orba sentralistik. Sentralistik adalah terpusat. Otonomi daerah tidak ada, jadi mereka sentral. Artinya apa yang dikatakan Soeharto itulah yang terjadi di dan lain-lainnya. Gitu, sentral. Kehidupan politik banyak terjadi penekanan di sosial, di militer, menguasai ini sosial bahkan. Kemudian gerakan reformasi terdiri dari 3 pengertian tujuan reformasi gitu. Pengertian dari reformasi gerakan reformasi adalah gerakan bukan hanya kalangan masyarakat tetapi rakyat Indonesia menginginkan perubahan atau perbaikan sistem pemerintahan. Lalu kemudian tujuan reformasi salah satunya adalah amandemen, lalu kemudian dicabut fungsi ABRI itu, lalu kemudian kebebasan bebas. Lalu agenda reformasi salah satunya adalah turunkan Soeharto, lalu mahasiswa adalah mahasiswa power yang membuat presiden itu untuk memberikan Soeharto. Jadi mahasiswa adalah kaum intelektual, kaum agent of change, betul ya? Ya. Lalu kemudian jadinya memberikan bagi selama lain, itu tadi tidak ada sebab yang tunggal tetapi adalah keseluruhan. Ada krisis politik, krisis ekonomi, masalah sosial. Tetapi yang menjadi dasar adalah krisis ekonomi. Ada inflasi, ada krisis moneter, lalu kemudian anjloknya rupiah. Oke. Kronologi reformasi kita lihat ada awal Maret dia terpilih lagi Soeharto sampai 30 tahun lamanya, kemudian masuk bulan Mei, mahasiswa mulai turun ke jalan menyuarakan tuntutan reformasi. Kemudian 12 Mei terjadi tragedi Trisakti kalau mahasiswa tadi. Elang Midana harusnya jatuh dan lain adalah merupakan korban-korban yang menjadi jadi titik balik bagaimana masa yang menjadi lebih besar lagi tidak menyebutkan mental mereka. Lalu 13 dan 15 Mei terjadi pusat massa di Jakarta. Jadi sama kita terlibat 19 Mei 1998 mahasiswa menduduki gedung DPR, kemudian 20 Mei Presiden membentuk komite reformasi, lalu terakhir adalah 21 Mei di mana Soeharto mengundurkan diri. Gitu ya? Jadi kenapa bulan Mei itu bulan berpower adalah rentetan. Inilah salah satu rentetan Mei yang penuh dengan perlawanan. Oke, bila foto-foto reformasi 98 mungkin ada om kalian atau bapak-bapak kalian. Nah, Gila. dengan lain. Nah, suatu lalu kemudian ada Usman, ada Bangsan. Nah, ini kayak seperti mencekam. Seperti kalau ada teman-teman yang ikut mengaji masa subuh, beginilah. Ya, itulah coba perhatikan di letter sakti bagaimana aparat menggunakan senjata dan lain-lain. Lalu kemudian ada massa yang terbang di jalan. Lalu kemudian ending mahasiswa menduduki DPR, MPR, Masjid. Oke, inilah Soeharto. Enaknya mana itu, Soeharto kemudian sakit, dia dikasihkan sakit dan mahasiswa pada saat itu mendapat sinyal ketika Soeharto pergi ke Palu. Nah, Soeharto mengundurkan diri 21 Mei 1998 dengan Habibie dan siapa belakangnya itu? Ya itulah dia. Oke, tiba kita di penghujung slide atau materi pokok hari ini, maka saya tidak memberikan tugas kelompok yang lain, tetapi tugasnya cuma satu. Menurut kamu, bagaimana kondisi Indonesia sebelum dan sesudah reformasi?
Lebih baik atau lebih buruk? Jika lebih baik, ucapkan. Jika lebih buruk, ucapkan yang tidak. Tetapi kita ada video di sini. Kita perlu putar atau tidak, tapi kayaknya karena waktu kita terbatas, nanti ya Pak. Tetapi tugas kita adalah tugas video. Jadi teman-teman menulis keterangan tadi. Apakah setelah reformasi, sebelum reformasi lebih baik atau lebih buruk? Tugasnya di video, silakan berikan keterangan sesingkat atau sepanjang apapun. Nanti saya panggil 3 orang. Paham ya? Paham? Oke, silakan dikerjakan 2 menit. Bapak belum lagi waktu itu. Oke, sambil kalian merenungkan sebelum lapar, kita sambil mendengarkan urutan. Tidak usah lagi ikut ya. Ini sebagai musik pengantar aja. Satu syarat demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok Oke, waktunya udah selesai untuk merenungkan sebelum lapar naik dulu. Oke. tentunya mendapat masyarakat. 3 orang saya panggil dan harus siap ya. Kita harus memakai Reformasi 98 dan bulan Mei hari ini. Saya menunjukkan Adi, Putri, Wan, Tata. Ini dari. Oh, adil. Oke. Masih ada juga. Bisa. Satu kata pun nggak apa-apa. Udah. Tunggu. Satu kata aja. Waktunya jauh. Ayo. Cepetan. Baik. Oke, Wan, mulai Wan. Renungkan apa renungan tadi, 2 menit tadi. Mengenai lebih baik atau lebih buruk, silakan. Silakan ya, Wan. Menurut saya kondisi untuk Indonesia saat ini sebelum reformasi sebelum pasti lebih buruk sampai sekarang, tapi sekarang juga yang buruknya oleh rezim masih dan berdiri saat ini. Oke, sekarang mari kita beri akses ya, lebih baik atau lebih buruk? Ayo, ada teman-teman. Lebih baik karena kita itu lebih bebas untuk berpendapat. Oke. Lebih baik atau lebih buruk? Lebih buruk, Pak. Lebih buruk. Karena naiknya Prabowo yang sebagai pemanahan gitu. Terima kasih kepada orang yang tadi. Mari kita plus sama-sama untuk pemenang kita tadi. Oke, karena sesi kita udah terakhir, maka saya akan menutup dengan negara ini negara demokrasi, negara ini adalah negara hukum. Saya bilang terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, demikian video keterampilan mengajar dasar dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat dan memperkaya perspektif kita bersama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.